Ini penting banget. Karena membantu juga biar kita pede ya. Nah itu menyampaikan dari segi komunikasi. Komunikasi dengan anak. Ada A, B, C, bahkan lewat Z juga ada. Iya betul. Jadi sekarang banyak di ini supaya unik itu ketika bagaimana itu misalnya dia gayanya mungkin gaul tapi berbicara di agamis tentang agama begitu. Iya. Nah itu dibalik supaya unik. Nah, itu bagaimana? Apakah termasuk faktor eksternal tadi atau bagaimana? Nah kalau memang keunikannya dia yang mau diangkat, maka konsistenlah terhadap itu. Oh jadi berbeda konsepnya. Berbeda konsepnya. Konsistenlah terhadap itu. Misal kita bisa lihat Ustadzah Neno Warisman. Apa yang membuat beliau unik ketika tampil? Dari jilbabnya. Coba perhatikan ya. Jilbabnya berbeda tuh. Iya. Kemudian misalnya siapa? Kayak Jamil Az-Zaini misalnya. Iya. Ya, beliau itu kemana-mana ketika ngisi pasti selalu memakai batik. Batik Indonesia berarti ya. Indonesia. Jadi banyak hal-hal yang kalau kita memang mau menonjolkan keunikan kita, maka konsistenlah terhadap itu. Nah, gitu. Selain daripada faktor eksternal yang tadi, ada lagi nggak yang ada lain? lagi. Nah, faktor eksternal itu termasuk ke dalam tools-tools yang mendukung presentasi kita. Tools apa itu? Betul. Misal kalau kita presentasi menggunakan alat bantu atau alat peraga, ya, maka persiapkan itu. Ini misalnya kalau kita menjadi pembicara di kalangan para dokter misalnya gitu ya. Kita biasanya ada alat peraganya, misalnya gitu ya, bendanya ya disiapkan. Supaya apa? Supaya materi yang kita sampaikan tersampaikan maksudnya gitu loh. Ya. Membantu kita juga dari materi yang sudah disiapkan tadi ya. Atau misalnya paling simpelnya biasanya ketika kita presentasi kita menyiapkan apa? Slide PPT. Ya kan? PowerPoint ya. Maka siapkan itu. Nah, siapkan itu, kemudian apa lagi? Nah, kalau bisa, saya biasanya ketika masuk ke ruang pidato atau tempat training gitu ya, saya harus cek dulu mikrofonnya. Oh, mikrofon. Iya, ini penting banget. Seberapa penting mikrofon? Kita harus sesuaikan dengan berapa audiens yang ada di dalam ruangan itu. Ya, kalau misalnya kita tahu audiensnya banyak, dan kita tidak pakai mikrofon atau mikrofonnya terganggu, ini akan mengganggu nggak? Sangat mengganggu sekali kan? Iya, karena kita di satu sisi energinya akan terkuras. Betul. Bagaimana suara kita bisa sampai ke audiens yang paling belakang gitu ya? Dan di satu sisi kita juga pasti akan ada panik. Waduh, mikrofonnya mati nih. Iya. Enggak? Itu akan mengganggu konsentrasi. Jadi sebisa mungkin saya itu pasti akan koordinasi dengan panitia untuk cek bagaimana keadaan mikrofonnya. Ini sangat penting sekali ya. Salah satu power agak public speaking kita itu makin mantap lah gitu ya. Ini faktor dari eksternal ya. Tadi ketika sudah sempat menyebutkan salah satu cara agar kita tadi tidak gagap, gugup, apalagi itu grogi kan, yaitu dengan berdoa. Iya. Nah, doa. Selanjutnya apa setelah berdoa? Nah, tidur atau persiapannya tadi. Sebenarnya kalau kita menggeluti public speaking, banyak banget yang bisa kita improve atau kita latih sebenarnya. Contohnya? Terutama dari hal vokal. Contohnya misalnya vokal ya? Iya, vokal. Misal kita ambil contoh penyanyi. Penyanyi itu ketika mereka mau perform, apa yang harus mereka lakukan? Mereka olahraga. Renang, ya? Iya, mereka renang. Kemudian mereka latihan vokal setiap hari gitu ya. Gimana caranya supaya vokalnya semakin bagus setiap harinya. Dan fitnya dapat. Dan iya betul. Termasuk kita, seorang penampil, seorang artis, seorang public speaker, seorang trainer. Semua profesi itu membutuhkan yang namanya ilmu public speaking. Rasa-rasanya tidak ada profesi yang nggak butuh public speaking. Ya, apalagi di zaman yang serba online dan digital saat ini. Guru yang tadinya bisa offline gitu ya. Sekarang harus berhadapan dengan kamera. Betul, dengan kamera. Dan ini gaya baru. Nah, ini kita bisa gagap gitu ya. Dan gagap teknologi dan gagap public speakingnya. Tapi public speaking ini sih sangat penting sekali. Karena berubah yang tadinya dari bertemu langsung ya. Sekarang harus berubah gaya. Bagaimana menyampaikan bahasa di depan kamera dan ilmunya sampai. Iya, betul sekali. Nah, ini penting banget sebenarnya di era sekarang. Oke, doa gitu. Terus persiapan tadi, terus yang ketiga tadi. Kok saya jadi tiba-tiba lupa ya.
yang tadi ya, apa namanya, persiapan yang kita lakukan tadi, baik itu internal maupun eksternal, latihan vokal, doa, terus persiapan, latihan vokal, ada lagi latihan vokal, dan ditambah lagi latihan latihan gestur atau gerakan, body language. Betul. Ya, karena membantu juga biar kita pede ya. Sahabat ETC TV dimanapun Anda berada, inilah beberapa poin yang membantu kita untuk tidak grogi dalam berbicara atau penyakit 4T yang disebutkan 4G afwan 4G yang disebutkan oleh Katika tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan perubahan dari cara berbicara kita sehingga kita bisa menyampaikan kalimat-kalimat baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Kalau kita sudah bisa public speaking, Katika, benefit atau faedah-faedah yang sekarang banget nih ya, jangan yang all ya, yang sekarang banget ya, apa kira-kira yang bisa kita dapatkan? Banyak banget benefit yang kita bisa dapatkan. Contohnya ketika kita menjadi seorang siswa atau mahasiswa, ketika kita punya ilmu public speaking dan dihadapkan ke dalam tugas-tugas presentasi, otomatis kita akan semakin oke dong penampilannya, ya enggak? Dan ketika seseorang bisa atau menguasai ilmu public speaking, ya Ustadz ya, maka persepsi orang lain akan menganggap dia itu adalah orang di atas rata-rata. Karena bisa mengutarakan ya. Dia pede, dia punya rasa percaya diri, dan rata-rata orang seperti ini ya dibutuhkan banyak instansi atau bahkan banyak profesi gitu. Iya, karena memang ada beberapa orang yang sebenarnya di atas rata-rata juga secara keilmuan, tapi dia hanya bisa mengutarakan lewat tulisan. Ya kan, ketika diperhadapkan dengan bicara, tiba-tiba bingung mau ngomong apa gitu kan. Atau mungkin dia ngomong tapi tidak sampai gitu, orang tidak paham. Nah, saya menarik ketika kemudian public speaking ini kita tarik ke keluarga, Katika. Bagaimana orang tua sekarang ini bisa menjalin komunikasi antara dia dengan anaknya sehingga tidak jadi miskomunikasi, atau bahkan ya bisa kita lihat sekarang lah ya, bagaimana anak terhadap orang tuanya jauh sekali begitu. Saya termasuk orang yang berpikir bahwa public speaking itu berasal dan dimulai dari lingkungan yang kecil, yaitu lingkungan keluarganya, dan itu bersumber dari kedua orang tuanya. Gitu. Karena bagaimana cara anak dibesarkan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti dia besar. Terhadap kepribadiannya, terhadap mentalitinya, terhadap problem solvingnya ketika nanti dia dihadapkan kepada suatu masalah gitu. Tapi ini bisa nggak public speaking ini dimulai dari usia dini? Justru sangat bisa sekali. Dari keluarga? Betul. Mulai dari usia dini? Betul sekali. Coba bagaimana? Karena menurut saya gini, dalam perkembangan otak anak, ada masa di mana kita sebut anak itu adalah masa emasnya dia. Masa emasnya dia? Itu antara umur 2 sampai sekian tahun. 2 tahun sampai? Sekitar 5 tahun. Yang mana kalau kita ajarkan sesuatu, dia akan mengingat sekali. Sampai itu besar. Sampai itu besar. Nah, di usia anak, misalnya di usia anak 5 tahun, usia-usia PAUD gitu ya, itu kita sudah bisa ajarkan tentang public speaking sesuai dengan usianya. Public speaking seperti apa? Kita latih anak-anak itu untuk berani mengutarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia butuhkan atau dia inginkan. Mungkin orang tua sebagian sudah menangkap bahwa public speaking bisa dimulai dari keluarga, bahkan harusnya dimulai dari keluarga di usia dininya. Di usia dininya. Dengan cara tadi, tapi bisa nggak Katika berikan contoh konkret itu? Satu aja misalnya caranya biar anak itu bisa mengutarakan kayak tadi itu. Gini misalnya, ketika mau membeli sesuatu, ketika mau membeli sesuatu, misal entah itu kita anggaplah mau memilih baju. Baju, permen, makanan. Baju, baju. Orang tua yang cenderung tidak memperdulikan pendapat anak, maka dia akan beli aja gitu ya. Udah pokoknya gue beliin dah gitu. Kasih ke anaknya, pakai sama anaknya gitu ya. Suka gak suka gitu. Tapi ketika kita mau melatih dia untuk berpendapat,
Kita tanyakan, nak, ya, mau pilih baju yang model ini atau yang model ini? Oke. Dia akan melatih kepercayaan dirinya untuk menyampaikan, oh, baju mana yang dia suka? Baju ini yang aku suka. Atau ketika misalnya memilih ekstrakurikuler atau misalnya dia mau les. Pelajaran ya? Iya, pelajaran. Ini banyak kejadian yang salah sebenarnya ketika ini. Misalnya ketika anak pengen sesuatu, tiba-tiba orang tua ngomong, udahlah kamu gak usah yang itu, yang ini aja. Betul. Padahal yang menjalankan siapa? Anaknya. Jadi secara public speaking atau ilmu berbicara harusnya kita mengikuti kemauan anaknya. Atau bisa juga seperti ini, ketika kita melihat suatu kejadian, entah itu misalnya fenomena alam, entah itu hujan, entah itu mungkin ada banjir gitu ya, kita ajak mereka berbicara. Dan menurut kakak, banjir itu sebabnya apa sih, Kak? Misalnya menurut adek, baik nggak kalau kita sering-sering mandi hujan? Jadi ketika kita berkomunikasi, mungkin orang tuanya itu pengen anaknya nggak selalu mandi hujan. Tapi biasanya yang orang tua komunikasikan apa? Nah, jangan mandi hujan, nggak boleh. Ini nggak boleh. Nanti kamu sakit, nanti kamu demam, nanti kamu batuk pilek. Yang ada langsung. Yang ada cemberut nggak anaknya? Cemberut gitu ya? Cemberut atau takut ngeliat orang tuanya? Iya, apalagi kalau misalnya memang orang tuanya ada beberapa ya yang mungkin kasar dalam mendidik anaknya gitu. Tadi saya masih pengen menyelesaikan pembahasan, misalnya anak ini mau yang ini, tapi orang tuanya tidak mampu misalnya. Nah, itu menyampaikan dari segi komunikasinya. Nah, itu sebenarnya ada ilmunya. Waduh, gimana? Ada pola bahasa yang sebenarnya bisa kita terapkan ke anak sebenarnya. Nah, ini mungkin nanti pembahasannya beda lagi ya. Gitu. Karena ada pola bahasa atau cara-cara berkomunikasi yang bisa kita terapkan ke anak. Misalnya ketika kita mau minta tolong, ya, ketika kita mau anak itu merapikan mainannya, misalnya, ketika anak mau merapikan mainannya, kemudian kita bilang, nak, rapihin mainannya, gitu ya. Biasanya didengerin nggak sama anaknya? Iya. Kalau dia lagi asik main, dia mungkin iya, cuma jawab iya, tapi kebanyakan nggak dikerjain langsung. Iya, gitu ya. Iya, yang jawab iya. Iya. Yang nggak jawab iya banyak. Banyak. Nah, kita bisa pakai cara kedua. Cara kedua itu seperti apa? Cara kedua itu kita imbuhkan kata tolong. Nah, tolong ya, mainannya itu dibersihkan, dirapihkan. Karena nanti persepsi anak berbeda dong. Kalau yang tadi suruh, kita diperintah. Kalau yang tadi pakai yang cara pertama, gitu kan? Saya diperintahkan untuk membereskan mainan saya. Tapi ketika pakai bahasa, nak, tolong mainannya dibersihkan ya, habis dipakai, dirapihkan ya, habis dipakai, misalnya gitu. Saya sebagai anak, kita sebagai anak, oh iya, orang tua minta tolong kita. Naluri seorang anak ke orang tua apa? Ingin membantu. Betul. Bisa jadi di sini anak sudah mulai bergerak tuh untuk merapihkan. Tapi kalau misalnya seandainya ini juga tidak tergerak anaknya untuk merapihkan, kita bisa pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu apa? Kita tunjukkan. Kirain ambil sapu. Sorry. Beresin nggak gitu? Nggak gitu dong. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah kita contohkan. Nah, ini bunda tolongin kamu ya untuk beresin mainannya. Dan itu disebutkan, nah, ini bunda nolongin kamu loh ya untuk beresin mainannya. Tapi tetap ya, dengan intonasinya intonasi dan juga mimiknya itu tadi ilmu public speaking. Tapi ada juga yang seperti itu ketika jadi anaknya ada tapi mukanya lain. Ini benda bantuin ya. Ya, itulah tadi gunanya kita ketika public speaking itu melatih vokal dan juga mimik dan teruntuk gestur. Para madrasah pertama yaitu ibu-ibu tentunya. Iya, betul. Baik, alhamdulillah banyak sekali faedah-faedah yang kita dapatkan dari public speaking ini. Mungkin terakhir,
di mana atau bagaimana kita bisa mempelajari public speaking ini, Katika? Ya, kalau tadi untuk anak usia dini mungkin bisa dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tuanya yang belajar bagaimana cara berkomunikasi ketika belajar melalui apa misalnya? Ya banyak ya medianya. Apalagi sekarang era digital yang bisa lewat YouTube, bisa lewat online class, ya, bisa lewat kursus. Salah satunya mungkin bisa nanti setelah ini kita berlanjut materinya sama Katika ya. Oke. boleh. Silakan tulis komentar di bawah. Ya silakan komentarnya ya. Iya, ya, jadi orang tuanya bisa, ya tadi banyak lah medianya. Bisa banyak kok sekarang buku-buku parenting, komunikasi dengan anak, bahasa cinta untuk anak itu banyak banget. Artinya harus menambah wawasan juga. Betul. Atau misalnya belajar dari kursus-kursus online. Karena pada dasarnya gini, cara orang tua mendidik anaknya itu biasanya turun-temurun dari orang tuanya dulu gitu ya. Karena memang nggak ada sekolah formalnya. Kita sekolah berapa tahun sampai dengan kuliah? 12 tambah 12 24 tahun. 10 6 tambah 6 12 tahun. 16 tahun. Tambah 4 16 tahun. Iya. Selama 16 tahun sampai kita lulus kuliah S1. Pernah nggak kita belajar tentang parenting di sekolah? Saya rasa apalagi sekarang sangat jarang sekali. Tidak ada gitu ya. Saya sendiri nggak pernah ada ketemu pelajaran yang namanya parenting atau mengasuh anak tuh kayak gimana. Jadi ya memang orang tua itu harus lebih giat untuk mencari ilmunya. Ilmu didikan anaknya. Karena, termasuk tadi publiknya juga, public speakingnya gimana dia ngomong sama anak dan suami juga. Iya, kalau dulu berbeda karena kan anak itu setiap masa itu punya karakteristik yang berbeda. Apalagi sekarang generasi Z. Ya. Z ya? Iya, generasi Z yang mungkin kalau di zaman tahun 80-an ke atas anak-anak itu ya udah nurut apapun kata orang tua. Ya itu kata mama saya gitu ya, kata mama saya. Nurut orang tua bilang A ya sudah A, nggak akan ada yang berani untuk menentang jadi B atau C. Tapi anak zaman sekarang ada A, B, C, bahkan lewat Z juga ada. Iya betul. Jadi bagaimana cara orang tua menghadapi anak yang seperti ini? Kalau orang tua masih menggunakan pola bahasa atau cara-cara seperti dulu, nggak nyambung sama sudah bukan anaknya, gitu. Sudah bukan zamannya. Ya, gitu. Intinya ketika ingin memberitahukan kepada kita untuk supaya seorang ibu atau orang tua khususnya untuk menambah wawasan lagi, menambah lagi referensi tentang pendidikan anak. Komunikasi, betul, public speaking. Nah, speaking tadi. Closing statement dari Kak Tika tentang pembicaraan kita ini terkhusus kepada orang-orang yang grogi dan juga kepada orang tua. Silakan. Apa ya? Kalau dari saya sendiri, closing statementnya adalah bahwa komunikasi ini adalah ilmu dasar yang justru harus kita pelajari dan kita miliki. Dan justru dari kita nanti kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita gitu. Jadi mungkin sepele apa sih komunikasi gitu ya. Tapi ternyata ini adalah kebutuhan dasar setiap kita manusia. Mungkin nggak kita bisa diam selamanya, nggak bisa. Tentu tidak. Ya, bisa nggak kita menyampaikan apa yang kita pikirkan kalau kita tidak mengutarakan? Tentu tidak bisa. Maka anak-anak pun harus mulai diajarkan ilmu komunikasi. Baik itu anak-anak dari usia dini, remaja, bahkan kita ketika sudah dewasa gitu. Karena banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Ketika kita sudah dapat berani mengutarakan pendapat, berani untuk berbicara, berani untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan atau hasil karya kita, maka akan terbuka pintu-pintu peluang baru untuk kita. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Kak Tika. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah ya. Kita sudah ngomong banyak, panjang lebar, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan faedah, manfaat. Tentunya terutama di ilmu public speaking tadi, dan jangan sampai kita masih berada pada tahap 4G tadi ya. Dan ini merupakan salah satu yang membuat kita banyak tidak bisa ngomong di situ. Dan padahal Rasulullah SAW telah diberikan salah satu mukjizat adalah min jawami'il kalim. Rasul diberikan keindahan dalam berkata-kata, singkat, padat, jelas. Dan itu harus menjadi sunnah buat kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.